Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat netizen media? No viral, no justice. Suara untuk kebenaran dan keadilan. Sahabat netizen, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada kalian semuanya dan kita semuanya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah. Kita tahu bahwa kondisi saat ini bukan kondisi yang baik-baik saja, tapi kita harus tetap berpikir waras, kita harus berpikir lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas diri dengan tentunya menambahkan pengetahuan-pengetahuan baik itu secara formal dengan kuliah maupun dengan belajar secara akademik ataupun dengan membaca fenomena yang ada. Jangan sampai kita terjebak kepada fanatisme buta kepada tokoh politik, yang mana tokoh-tokoh politik ini bisa saja benar dan juga bisa saja salah, dan juga bisa saja baik dan juga bisa jadi buruk. Seperti apa yang terjadi saat ini, OCCRP telah merilis nominasi tokoh atau pemimpin dunia yang korupsi. Pak Jokowi masuk dalam ranking kedua versi OCCRP. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah refleksi atau renungan kepada organisasi penggiat anti korupsi dan juga organisasi penegak hukum untuk anti korupsi kita, terutama untuk KPK dan juga untuk kejaksaan dan kepolisian, agar bisa berpikir, bersikap, dan juga bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh negara kepada institusi tersebut. Tentu saja kewenangan itu diberikan dari rakyat, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Karena negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan sampai apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan sampai rakyat menjadi marah, rakyat menjadi kecewa, apalagi rakyat akan mencabut mandatnya kepada pemerintahan ini karena rakyat merasa dikhianati atau justru malah dirampok oleh oknum-oknum. Saya katakan adalah oknum-oknum. Kita lihat kembali pada kasus kerugian negara 300 triliun yang mana adalah kasus tambang timah tersebut, Hary Muiz yang telah divonis 6,5 tahun penjara. Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Jadi, tapi kita jangan sampai terjebak bahwasanya kasus Hary Muiz ini, Hary Muiz bukan aktor utama dari pelaku korupsi tambang, karena korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara, sementara Hary Muiz itu bukanlah pejabat negara, dan pastinya ada apa di balik itu. Nah, masyarakat jangan sampai hanya terjebak pada Hary Muiz ataupun Helen, yang divonis juga hanya 5 tahun, karena di balik kasus tambang ini tentu ada pejabat-pejabat yang punya kuasa yang lebih tinggi, yang punya ada juga di situ yang mengendalikan gitu ya, yang punya kuasa dan aktor utama. Jadi yang harus ditemukan adalah siapa aktor utama di balik kasus 300 triliun ini. Karena 300 triliun ini bukanlah angka yang kecil. Bahkan di Cina hanya angkanya nggak sampai 10 triliun itu udah dihukum mati. Tapi apakah yang dikorupsi atau diambil atau dikorupsi oleh Hary Muiz itu senilai 300 triliun? Bukan seperti itu. Jadi berapa sebenarnya nilai yang diambil oleh Hary Muiz ini juga perlu diteliti atau dikaji lebih dalam, karena itu hanyalah hitung-hitungan kerugian negara yang sifatnya dampak dari keberadaan
tambang timah. Jadi masyarakat juga jangan sampai tergiring, atau jangan sampai masyarakat ini juga terbodohkan atau dibodohin dengan arah pemberitaan yang hanya mengarah kepada Hari Muiz, tapi tidak mencari siapa aktor utama di balik ini semuanya. Mudah-mudahan saya berharap di tahun 2025 ini Presiden Prabowo Subianto kuat dan berani untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran agar pemerintahan yang dia emban ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya Imam Suandi, Netizen Media. Suara untuk kebenaran dan keadilan. No viral, no justice. Tetaplah menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.